Riemann. Apa sih Gauss Riemann? Persamaan Gauss Riemann adalah persamaan yang digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks. Terus syarat persamaan Gauss Riemann yaitu Ux sama dengan Vy, lalu ada Uy sama dengan negatif Vx, di mana Ux yaitu turunan U terhadap X, dan ada Vy yaitu turunan Y terhadap turunan V terhadap Y, lalu ada Uy yaitu turunan U terhadap Y, dan yang terakhir yaitu negatif Vx yaitu turunan V terhadap X. Lalu ini kita masuk ke contoh aja ya langsung. Contohnya yang pertama itu misalkan Fx sama dengan Fz sama dengan Z kuadrat. Apakah Fz analitik untuk semua Z? Penyelesaiannya yaitu angka pertama kita tulis dulu fungsinya yaitu Fz sama dengan Z kuadrat. Lalu kita jabarkan Z yaitu jadi fungsi Z jadi F dalam kurung X sama Y sama dengan ini kan Z kan bilangan kompleks itu kan berarti Z sama dengan X plus Y. Jadi kita masukkan bilangan kompleks tadi jadinya sama dengan dalam kurung X plus Y beruntuk kuadrat. Lalu kita jabarkan jadinya X kuadrat plus 2XY kurang Y kuadrat. Lalu kan ini Y. Oke, ini ada step yang kurang. Seharusnya ini plus I kuadrat kali Y kuadrat, dan I kuadrat itu kan negatif 1, jadi ini langsung. Lalu habis itu setelah itu kita kelompokkan mana yang bagian bilangan bagian real dan mana yang bagian imajiner. Di sini yang bagian real yaitu X kuadrat min Y kuadrat, lalu yang bagian imajinernya yaitu plus 2XY. Lalu setelah kita kelompokkan, kita misalkan yang bagian real yaitu U, jadi U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Lalu yang bagian imajiner yaitu V, jadi ini V sama dengan 2XY. Tipe I nya nggak usah ikut seterusnya. Oke, lanjut kita cari turunan UX. Turunan UX itu yang pertama kan X kuadrat turunannya jadi 2X dikurangi turunan U turunan dari X yang di kuadrat kan nggak ada kosong 0 bukan kayak DMR, jadinya langsung ditulis 2X. Lalu yang UY itu sama dengan negatif 2, Vx nya 2Y, Vy nya 2X. Karena Ux sama dengan Vy sama dengan 2 dan Uy sama dengan negatif Vx, maka memenuhi persamaan Gauss Riemann. Jadi fungsi Fx sama dengan Z kuadrat adalah analitik di semua Z. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alif. Oke, berikutnya ada contoh 2. Contoh 2 yaitu buktikan fungsi Fx sama dengan X kuadrat. Turunannya adalah F aksen Z sama dengan 2Z untuk semua Z. Nah, penyelesaiannya itu ada 3 langkah. Yang langkah pertama dan langkah kedua itu sudah dijelaskan sama Mbak Dina tadi. Nah, kita langsung aja ke langkah ketiga ya, yaitu tinggal dimasukkan saja sebenarnya, yaitu rumusnya itu Ux sama dengan Vy sama Vx sama dengan negatif Uy. Nah, kemudian itu karena kita mencari turunannya, jadi F aksen X sama dengan Ux ditambah I Vx sama dengan Ux nya itu kan 2X, jadi kita masukkan ditambah Vx nya itu kan 2Y. Nah, I nya itu dimasukkan juga jadi I 2Y. Kemudian karena ini sama-sama 2 kan, jadi kita keluarin jadi 2 dalam kurung X ditambah Y sama dengan 2Z. Jadi turunan F aksen Z sama dengan 2Z untuk semua Z itu terbukti.
Kemudian dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada fungsi analitik. Lalu di sini ada definisinya dulu. Untuk definisi fungsi analitik itu ada fungsi fc disebut analitik di titik z0 apabila f aksen z ada semua titik pada suatu lingkaran z0. Misal fz sama dengan uxy plus 1x andaikan jadinya untuk mencari fungsi analitik itu kita bisa ada dua pilihan ya, yaitu persamaan Cauchy Riemann yang sudah dijelasin oleh Dina dan Alin, dan satu lagi itu penjelasan yang sebelumnya yaitu tentang kontinu, itu berarti US, FY, UY, VX kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu N dari titik Z0. Dan perlu diingat kemarin kontinu itu ada 3 syarat, yaitu nilainya harus ada, limitnya harus ada, dan fz-nya itu ada sama dengan limit. Mungkin langsung ke contoh soal aja. Itu ada diketahui fz sama dengan 2z plus 1 per z pangkat 3 plus z itu analitik atau tidak. Untuk penyelesaiannya itu karena di sini ciri khususnya untuk mencari analitik itu apabila ada pernya itu biasanya langsung kita masukkan ke kontinu, karena bila gagalnya kontinu apabila penyebutnya itu sama dengan 0. Nah itu juga harus diingat. Maka ada tidak kontinu pada saat z pangkat 3 plus z sama dengan 0. Lalu kita jabarin z pangkat 3 nya itu menjadi z kali z pangkat 2 plus 1 sama dengan 0. Maka kita langsung dapat yaitu z sama dengan 0 atau z pangkat 2 sama dengan 1. Lalu kita sederhanakan jadi z sama dengan plus minus akar min 1. Ingat lagi di nilai bilangan itu tuh z kuadrat plus 1, harusnya enggak z kuadrat min 1 atau type itu? Itu z sama dengan plus min, yaitu karena akar min 1 menjadi z sama dengan plus min i. Jadi R-nya tidak kontinu di titik z sama dengan 0 atau z sama dengan plus min i. Lalu ada bisa kita juga temukan lagi yaitu fz analitik di semua z kecuali di z0 atau z sama dengan plus min 1. Ini kita langsung ke contoh 2. Oke, lanjut ke contoh soal 2. Diketahui fz sama dengan 3z per z kuadrat plus 1. Nah, di sini apakah analitik? Kita buktikan ada dua tadi, kekontinuan dan persamaan Riemann tadi. Jawab untuk fz jika tidak memiliki nilai pada saat z kuadrat plus 1 sama dengan 0 atau penyebutnya disamakan dengan 0, z kuadrat sama dengan min 1, z sama dengan plus minus akar negatif 1. Jadi z sama dengan plus minus i. Nah, artinya fz ini kontinu di semua fz kecuali di z sama dengan plus minus i, dan analitik di semua z kecuali di z sama dengan plus minus i. Nah, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.